Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sebelum kita terlelap, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan, bersama teduh di hadapannya, dan kita memohon bimbingan Roh Kudus bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, betapa kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan mengalami tuntunan Tuhan sepanjang hari ini. Kini sebelum kami terlelap, kami hendak membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebab sungguh kami percaya bahwa firman-Mu adalah terang sejati bagi hidup beriman kami, penuntun dalam langkah-langkah kami. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami untuk memahami maksud Tuhan di dalam firman-Mu, serta memampukan kami semua menjadi pelaku firman Tuhan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini firman Tuhan adalah dari Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan 16 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu kisah fenomenal tentang pengkhianatan terjadi pada seorang pemimpin Roma bernama Julius Caesar. Ia memiliki sahabat dan orang kepercayaan bernama Marcus Brutus. Bahkan lebih dari itu, Brutus telah diangkat juga menjadi anaknya. Begitu besar rasa sayang Julius Caesar terhadap Brutus. Ia memperlakukan Brutus istimewa. Brutus menjadi salah satu dari 60 senator yang tergabung dalam aliansi dalam pemerintahan Julius Caesar. Nah, Brutus pun sesungguhnya sangat mengasihi Julius Caesar. Ia menganggapnya sebagai sahabat, ia menyambutnya sebagai ayah, tetapi sayangnya rasa sayang Brutus pada Caesar mudah diperdaya oleh Gaius Cassius yang sangat menginginkan kekuasaan yang dimiliki oleh Caesar saat itu. Brutus, sahabat, orang kepercayaan dan anak kesayangan Caesar, pada akhirnya menjadi pemimpin konspirasi untuk membunuh Caesar. Dan pada hari konspirasi itu, yaitu 15 Maret tahun 44, bertepatan dengan hari raya Romawi Idus Martii, Julius Caesar ditikam oleh 60 orang senator. Sesungguhnya Julius Caesar sempat memberikan perlawanan. Namun perlawanan itu terhenti saat ia melihat dari 60 orang yang ada pada saat itu, ada satu orang yang sangat ia kasihi, yaitu Brutus. Ia merasa demikian terkejut, dan dalam keadaan terkejut itu orang kemudian 60 senator itu kemudian semakin bersikap untuk menikam dia. Kurang lebih ada sekitar 23 tikaman yang ia terima, dan salah satunya adalah tikaman dari Brutus. Sangat tragis ya. Hari itu Caesar mati di tangan orang-orang yang membencinya. Tapi yang paling memilukan adalah ia mati di tangan orang yang sangat ia kasihi. Sebuah kisah tragis itu membuat kita merenung betapa pahitnya pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang kita kasihi. Betapa sedihnya pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang kita percayai.
Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengkhianatan dalam bentuk apapun tidak akan pernah menyisakan kebaikan dan tidak akan pernah memberi ruang pada kedamaian. Pengkhianatan pada satu sisi hanya dapat memberikan kepuasan sesaat, tetapi selebihnya menyisakan penyesalan dan kekacauan. Pada kisah Julius Caesar dan Marcus Brutus misalnya, sepeninggal Caesar, Roma justru berada dalam kekacauan, dalam perang saudara, yang akhirnya membuat Caesius yang haus kekuasaan itu, juga Brutus, sama-sama bunuh diri. Jadi di mana untungnya dari sebuah pengkhianatan? Pengkhianatan tidak lebih menyisakan kepahitan, kekecewaan, dan penyesalan dari orang yang melakukannya. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini juga kita merenungkan sebuah kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, murid Yesus, kepada Yesus dengan imbalan 30 keping uang perak, yang kalau dihitung sekarang ini setara dengan $19, dan kalau dikurskan ke rupiah saat ini mungkin kira-kira sekitar Rp274.816. Ini harga yang demikian murah untuk menyerahkan seorang yang sangat dicari-cari oleh pemimpin Yahudi pada saat itu. Orang yang sangat ditunggu-tunggu untuk dimusnahkan dari antara orang-orang Yahudi pada saat itu. Mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa Yudas mau bekerja sama, berkonspirasi jahat dengan imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus yang ia anggap sebagai rabi, gurunya, yang 3 tahun ia jalani hidup bersama-sama, yang ia saksikan perbuatan-perbuatan dan tindakan Yesus yang penuh kasih, yang ia lihat mujizat-mujizat yang ia lakukan. Mengapa Yudas melakukan itu? Pertanyaan itu banyak di dalam benak kita, dalam benak orang percaya. Kita tahu memang imam-imam kepala sangat membenci Yesus. Mereka sudah sangat lama ingin agar Yesus ditangkap serta dihukum. Tapi mengapa Yudas menjadi bagian dari kejahatan itu? Bukankah Yesus mengasihinya? Bukankah Yesus memberikan kepercayaan besar kepada Yudas? Ia menjadi pengelola keuangan dari Yudas dan rekan-rekan sesama murid. Ia diberi akses untuk mengelola keuangan itu dan menyetorkan apa yang menjadi kewajiban Yesus dan rekan-rekan sesama murid untuk disetorkan kepada imam-imam dalam bentuk perpuluhan ataupun dalam kewajiban-kewajiban yang lain. Mengapa justru orang yang diberikan tanggung jawab lebih, punya kedudukan penting di antara para murid, dengan mudah dan murahnya memutuskan untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, baik Injil Matius maupun Injil Markus tidak menyertakan keterangan mengapa Yudas melakukan itu. Akan tetapi keterangan dari Injil Lukas menyebutkan bahwa iblis menguasai Yudas sehingga ia berbuat seperti itu. Dalam penelusuran ahli-ahli biblika disebutkan bahwa Yudas kelihatannya tidak memiliki dasar yang kuat dalam meyakini Yesus sebagai Mesias. Ia selalu menyebut Yesus sebagai rabi, bukan Tuhan. Dalam pemahaman itu, Yudas mengira bahwa Yesus adalah Mesias yang
didatangkan di antara orang-orang Yahudi untuk menghancurkan kekuasaan Roma atas Israel yang memang pada saat itu sedang dikuasai oleh bangsa Roma, sehingga Israel kemudian bisa menjadi jaya seperti masa kerajaan Daud. Jadi ia memahami Yesus sebagai Mesias dalam konteks politis. Namun tentu bukan itu tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan umat manusia dan seluruh ciptaan sesuai dengan rencana Allah Bapa. Jadi bukan Yesus Mesias secara politis. Kekeliruan paham dari Yudas ini yang kemudian membuat dia bersepakat untuk bekerja sama dengan imam-imam kepala. Tentu kita bertanya-tanya, kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, apakah Yesus tetap akan menjalani jalan salibnya untuk menyelamatkan manusia? Satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa rencana Allah tidak bisa dipahami oleh rencana manusia. Sekalipun mungkin Yudas tidak mengkhianati Yesus, tentu tetap ada cara Tuhan untuk menyatakan kepada manusia bagaimana Yesus menjadi juru selamat, menempuh jalan salibnya sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, akan tetapi bukan itu yang kita hendak tegaskan bersama dalam perenungan ini. Yang kita mau lihat adalah betapa tragisnya relasi manusia bila itu diwarnai oleh kepentingan diri sendiri. Ketika semestinya satu sama lain membangun harmoni kehidupan, kepentingan diri sendiri justru akan membawa petaka pada relasi manusia satu dengan yang lain. Tidak ada kebaikan yang dibawa saat orang mengedepankan kepentingan diri sendiri dalam hubungan manusia satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan Yesus pun menentang relasi yang seperti itu. Dalam teladan yang diberikan Tuhan, Tuhan Yesus menempatkan dirinya pada kesungguhan membangun relasi cinta kasih berdasarkan kasih yang ia terima dari Bapa di sorga. Ia menyebut orang-orang di sekitarnya sebagai sahabat. Injil Yohanes pasal 15 ayat 15 menyatakan ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bagi Tuhan Yesus, berada di antara sahabat-sahabatnya adalah perwujudan kasih yang tidak menempatkan kepentingan pribadi, melainkan kesungguhan menerima siapapun dengan tanpa sangka. Yesus menempatkan kehendak Bapa di surga, di dalam dirinya dan dalam relasinya dengan sesama, agar kasih Allah itu dipahami oleh setiap orang, diterima oleh setiap orang. Bukankah semestinya demikian yang kita lakukan dalam relasi kita dengan sesama? Kebencian, iri hati, dengki atau yang sejenisnya adalah alasan kuat kita menciderai persahabatan, sebagaimana yang ditampakkan dalam pengkhianatan. Orang dapat menggadaikan apapun, bahkan harga dirinya, bila ia sudah dirasuki oleh kebencian, iri hati, dengki, atau apapun yang menyerupainya. Dan malam hari ini, dalam penghayatan kita akan Minggu Sengsara Yesus, kita sedang merenungkan apakah kita benar-benar telah menjadi sahabat Yesus. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 14, Yesus menyebutkan hal ini. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan tentu berdasarkan hal ini kita mau melihat bahwa Yesus menaruh kepada kita sebuah teladan penting tentang bagaimana bersikap dalam relasi kita dengan sesama.
Bila relasi kita dengan Tuhan didasari oleh kasih yang sungguh-sungguh dan didasari oleh cinta kasih Allah itu sendiri, maka kita tentu akan terhindar dari kepura-puraan dalam relasi dengan sesama. Kita terhindar dari sikap yang dipenuhi kebencian, iri hati, atau kepentingan diri sendiri dalam membangun hubungan kita satu dengan yang lain. Kasih Allah akan menjadi penuntun sejati bagi kita sehingga kita tidak menodai persahabatan kita dengan sesama dengan kepentingan diri kita sendiri. Ingat saja apa yang terjadi pada Brutus, juga tentu pada Yudas. Apa yang terjadi di akhir hidup mereka? Bukankah mereka mengalami penyesalan? Bukankah mereka juga mengalami kesia-siaan, kebinasaan hanya karena mengedepankan kepentingan diri sendiri? Kepuasan apa yang bisa didapat dari seorang yang mengkhianati sahabatnya? Kedamaian apa yang bisa didapat dari orang yang mengkhianati orang yang mengasihinya dengan tulus? Ketentraman apa yang bisa didapat oleh orang yang menodai relasinya dengan sesama lewat pengkhianatan dan kepura-puraan? Semua akan berakhir dengan penyesalan. Dan penyesalan itu hanya terjadi di belakang, di akhir dari cerita. Kita beruntung Bapak Ibu Saudara, kita punya kesempatan belajar dari pengalaman orang-orang yang pernah mengkhianati sesamanya. Kita beruntung kita mendapat sebuah pengalaman dari kisah orang-orang yang dikhianati oleh orang yang dikasihi dan orang yang disayangi, yang dipercayai. Dalam hal ini Tuhan memberikan kepada kita sebuah teladan bahwa bagaimanapun relasi yang tulus selalu mendatangkan ketentraman dan berkat. Bagaimanapun orang akan mengenang kita pada ketulusan yang kita lakukan, pada kasih yang tanpa pura-pura, tanpa keinginan untuk menciderai relasi kita dengan sesama. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutus kita menjadi pribadi-pribadi yang hadir sebagai sahabat Tuhan, sebagai sahabat bagi sesama. Dan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk tidak menggadaikan cinta kasih Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kita demi kepentingan pribadi kita sendiri atau kepentingan sekelompok orang atau golongan tertentu. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan, Tuhan telah memanggil kita masuk di dalam kasih-Nya. Lalu mengutus kita ke antara sesama kita untuk membawa terang kasih Tuhan yang sejati. Percayalah, jika hati kita diterangi oleh kasih Allah, maka segala bentuk kejahatan tidak akan dapat menguasai kita. Hanya ketika kita memberi celah sedikit saja pada ruang-ruang yang dapat ditembus oleh segala bentuk kepentingan diri, pencideraan, dan apapun itu, maka kita sedang menghantar diri kita pada kekacauan. Tentu kita tidak mau mengalami apa yang Yudas alami ketika ia akhirnya menyesal telah menyerahkan Yesus. Tentu kita tidak ingin mengalami relasi yang demikian dengan sesama. Maka malam hari ini sebelum kita terlelap, mari datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan bila ternyata relasi yang kita bangun selama ini dengan sesama dipenuhi dengan kepura-puraan dan ketidaktulusan. Kita memohon ampun kepada Tuhan bila ternyata selama ini kita tidak dapat menjadi sahabat yang sejati bagi sesama sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan bila kita tidak atau belum menjadi sahabat Yesus yang sungguh-sungguh. Malam hari ini, baiklah kita memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus memampukan kita hadir di tengah-tengah sesama dalam kesungguhan membangun sebuah persekutuan yang penuh kasih seperti yang Tuhan kehendaki, dan memohon agar Tuhan menerangi hati dan pikiran kita
agar kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Amin. Bapak Saudara, mari kita berdoa agar Tuhan menuntun kita menjadi pribadi yang Ia kehendaki. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan malam hari ini. Betapa kami sadar sebagai manusia, kami berada di dalam kelemahan dan kekurangan. Seringkali kami tidak mampu melihat cahaya Tuhan dalam diri kami ketika kami dipenuhi dengan kepentingan diri sendiri. Namun kami memohon ampun kepada Tuhan serta memohon agar Tuhan menolong kami supaya terang Kristus menerangi hati dan pikiran kami. Agar dalam relasi kami dengan sesama, kami sungguh mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami dan bersama dengan persekutuan. Kami membangun relasi yang tulus, yang tanpa pura-pura. Relasi yang didasari pada cinta kasih Allah, sehingga kami tidak menciderai sesama kami dengan segala bentuk kejahatan yang dapat membuat kami dan sesama berada di dalam kekecewaan, penyesalan di akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami. Biarlah dalam lelapnya tidur kami membawa damai Tuhan, kami membawa sukacita yang berasal dari Tuhan. Berikan kami juga hati yang mengampuni sesama kami. Sekalipun kami mendapatkan perlakuan buruk dari sesama kami oleh tindakan-tindakan yang mengecewakan, tapi rahmat Tuhan telah datang kepada kami untuk memulihkan batin kami. Mampukan kami untuk tetap mengasihi di tengah segala bentuk kebencian. Mampukan kami untuk menerima di tengah segala bentuk penolakan. Mampukan kami untuk mengampuni sekalipun kami dilukai. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar kiranya segala upaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat terhadap pandemi COVID-19 melalui vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Berkati para pemimpin bangsa kami dalam tanggung jawab memimpin bangsa ini, biarlah hikmat dan tuntunan-Mu menyertai mereka, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam tugas-tugas mereka. Dan kiranya juga segala apa yang menjadi pergumulan kami sebagai sebuah bangsa di tengah pandemi ini dapat kami lalui. Dan biarlah dalam keberadaan kami sebagai persekutuan dalam gereja-Mu, kami juga hadir menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan yang saling memperdulikan satu dengan yang lain, meneruskan kasih Allah dalam bentuk perhatian dan tanggung jawab untuk membangun bersama dengan membangun kehidupan bersama dengan sesama kami di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Beri kami kekuatan dan kesehatan dan perlindungan-Mu, serta kesabaran di dalam menanggung segala sesuatu. Demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, demikian saat teduh kita bersama pada malam hari ini. Tuhan Yesus memampukan dan menolong kita untuk selalu menjadi berkat bagi sesama. Salam damai kasih Tuhan.